Sudah ganteng, tambahlah tampan, Bapak Jokowi jadi bintang. Kami butuh air, Bapak kasih air. Kami butuh jalan, Bapak kasih jalan. Apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol yang kita bangun, banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak makan aspal? Kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Apapun cacian, binaan, saya tetap lurus terus, akan saya kerjakan terus. Infrastruktur itu tidak dimakan, memang betul tidak bisa dimakan, tapi asal kalian tahu bahwa dari jalan-jalan inilah kami masyarakat NTT bisa mencari makan. Terima kasih Presiden Jokowi. Dulu yang dibangun infrastruktur selalu di Jawa. Kenapa sekarang di luar Jawa? Supaya ada pemerataan, supaya ada keadilan. Salah satu mahakarya Bapak Jokowi adalah Jembatan Petuk. Sebuah karya yang tak lekang oleh waktu. Jembatan Petuk yang berada tepat di jantung kota Kupang. Jembatan ini teman-teman dirancang pada tahun 1980, kemudian dibangun pada era ketika Bapak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, yaitu pada tahun 2015. Bayangkan, butuh waktu 35 tahun. Itu berapa periode kepemimpinan? Zaman Soeharto, Megawati, Habibie, Gus Dur, SBY, kemudian Pak Jokowi. Kita harus melewati 5 pemimpin bangsa ini supaya Jembatan Petuk ini bisa direalisasikan. Bayangkan, 35 tahun sebuah penantian panjang dari masyarakat Nusa Tenggara Timur itu bukan waktu yang singkat, tetapi waktu yang sangat lama. Ya, kita harus menunggu 35 tahun agar apa yang dicita-citakan, apa yang sudah dirancang ini bisa tercapai. Dan ini sangat luar biasa. Hadirnya Bapak Jokowi seperti membawa berkah bagi masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya terkait dengan pembangunan Jembatan Petuk. Nah, hadirnya Jembatan Petuk ini teman-teman tentu sangat berdampak positif bagi perkembangan, ya, bagi perekonomian di Kota Kupang. Karena Jembatan Petuk ini dia bisa menghubungkan antara ketika kita berangkat ke Bandara El Tari dan juga ke Pelabuhan Bolok. Jalur ini sebagai jalur alternatif. Dan Jembatan Petuk ini selesainya itu dibangun tahun 2015, selesai 2017, ya. 2 tahun dibutuhkan waktu merealisasikan atau menyelesaikan jembatan yang dirancang kurang lebih 35 tahun, ya, 1980 sampai 2015. Coba teman-teman ambil kalkulator, ya, sekitar 35 tahun, selesai 2017. Makanya tidak heran kalau, ya, masyarakat Nusa Tenggara Timur itu begitu mencintai Bapak Jokowi. Sekalipun saat ini beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, tetapi
karya-karya nyata dari Bapak Jokowi itu terus melekat di hati masyarakat Nusa Tenggara Timur. Walaupun beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi ketika orang melewati jembatan Petuk, orang akan ingat bahwa ini dibangun pada zamannya Bapak Jokowi. Memang betul, itu dibangun bukan pakai uangnya Pak Jokowi, pakai APBN, seperti yang pernah dilontarkan oleh satu putra NTT yang tidak tahu berterima kasih, ya. Jadi dia pikir kalau bukan Pak Jokowi yang presiden, itu jembatan Petuk itu bisa bangun. Bayangkan harus melalui 5 kepemimpinan. Ya, kita harus menunggu selama 35 tahun. Apakah selama 35 tahun itu kita tidak punya APBN? Tentu ada. Karena memang ya prioritas pembangunan pada saat itu, ya apa sih NTT? Apalagi wilayah-wilayah Indonesia bagian timur, apa sih? Itu tidak menjadi prioritas. Namun ketika Bapak Jokowi hadir, di situ beliau benar-benar menerapkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jembatan Petuk ini, teman-teman, dia merupakan salah satu ikon ya yang cukup terkenal di Kota Kupang saat ini. Jembatan ini seringkali digunakan oleh masyarakat Kota Kupang untuk sekedar jogging ya, lari-lari sore. Dan teman-teman tahu tidak, jembatan Petuk ini merupakan salah satu jembatan terpanjang di Nusa Tenggara Timur dengan panjang mencapai 337 meter. Ini bukan main-main ya, 337 meter. 3 kali lipat dari lapangan sepak bola. Kalau lebarnya selebar lapangan sepak bola, kita bisa pakai bermain bola. Dan bahkan jembatan ini bisa dipakai landasan untuk pesawat tempur turun. Ya, 337 meter. Dan teman-teman, jembatan sepanjang 337 meter ini tentu menjadi jembatan terpanjang di Nusa Tenggara Timur dan merupakan bagian dari jalan lingkar luar Kota Kupang yang pembangunannya tentu ya bertujuan untuk memperlancar akses lalu lintas dari Kupang ke Pelabuhan Teno, Pelabuhan Bolok, ataupun sebaliknya ke Bandara El Tari Kupang. Pembangunan jembatan ini, teman-teman, dia tentu menggunakan anggaran ya sebesar 235 miliar. Anggaran dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Kalau misalnya di zaman sebelum Bapak Jokowi menjabat, 235 miliar itu bisa-bisa dibuat jadi jembatan mangkrak. Ya, mungkin hanya tancap tiangnya doang, gelagarnya ya, gelagar atau apa itu mungkin tidak ada. Jadi orang palang pakai bambu supaya bisa nyebrang. Tapi di era kepemimpinan Bapak Jokowi ketika beliau menjadi Presiden Republik Indonesia, anggaran 235 miliar itu beliau mampu membuat jembatan sepanjang 337 meter. Ya, jembatan yang tentu sudah kita ketahui bersama dirancang pada tahun 1980. Butuh waktu 35 tahun. Ini nah, teman-teman, ada hal menarik terkait dengan jembatan Petuk ini ya. Di mana jembatan Petuk ini diklaim sebagai satu-satunya jembatan ya, atau yang pertama dia menggunakan gelagar beton tresit ya, atau pratekan. Kehadiran jembatan Petuk tentu diharapkan bisa mengatasi kemacetan yang ada di Kota Kupang. Nah, sejak diresmikan pada tahun 2000
lalu, teman-teman. Jembatan ini bukan saja dia menjadi penghubung antara tempat yang satu ke tempat yang lain, tapi juga menjadi tempat wisata. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, menjadi tempat orang untuk lari-lari sore. Bahkan sebagai tempat wisata untuk foto-foto. Ya, karena jarang-jarang ya di Kota Kupang kita bisa melihat jembatan bisa sepanjang itu. Dan ini tidak mau dilewatkan oleh masyarakat Kota Kupang untuk sekedar mengambil momen, ya, foto-foto. Dan biasanya yang saya lihat ketika saya melewati jembatan itu, teman-teman, ada orang-orang yang mungkin ya datang dari luar daerah, dari luar Kota Kupang itu, ya parkir dengan mobil di situ, sekedar selfie ya, foto. Mungkin itu akan menjadi sebuah kenangan bagi mereka bahwa kalau belum foto di ini jembatan ya, belum foto di jembatan Petuk, artinya mereka belum sampai di Kota Kupang. Nah, dan dari atas jembatan itu, teman-teman, dari atas jembatan Petuk itu, para pengunjung ini bisa menikmati ya hamparan pohon-pohon yang masih sangat-sangat alami. Itulah yang membedakan jembatan Petuk dengan jembatan lainnya. Dulu lampu-lampu jalannya itu masih ada. Tapi saat ini mungkin atau semenjak ada seroja ya yang pernah terjadi di Kota Kupang, tiang-tiang lampu jalan itu sudah pada patah. Jadi untuk memperbaiki, ya tahulah sekarang kan masih efisiensi anggaran. Jadi belum ada anggaran untuk memperbaiki. Dan harapan saya semoga Wali Kota Kupang ya, Dr. Christian Widodo bisa memperhatikan terkait dengan pemasangan lampu jalan di Jembatan Petuk. Karena tempat ini bukan hanya sekedar menjadi penghubung, tapi juga menjadi tempat wisata, tempat nongkrong bagi anak-anak muda di malam minggu. Ya itulah karya Pak Jokowi yang tak lekang oleh waktu. Dan sebenarnya bukan hanya Jembatan Petuk. Jembatan Petuk hanya salah satunya. Dan teman-teman bayangkan ya, menunggu 35 tahun. Bayangkan kalau Anda ya nembak cewek, terus nembaknya dari tahun 1980. Kemudian tahun 2015 baru dia terima. Gimana perasaan Anda? Stres nggak? Ya stres lah. 35 tahun itu bukan waktu yang singkat, teman-teman. Waktu yang sangat panjang. Itulah sebabnya kenapa Pak Jokowi mau menjadikan Nusa Tenggara Timur ini sebagai kandang gajah, sebagai kandangnya PSI. Walaupun ada partai yang sebelah itu merasa risih ya atas niat dari Bapak Jokowi untuk menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai kandang gajah. Ya terserah Pak Jokowi lah. Ya semuanya kan kita kembali kepada rakyat. Rakyat yang mau. Dan kebanyakan komentar yang saya lihat ya terkait dengan rencana Pak Jokowi ini untuk menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai kandang gajah atau kandang PSI itu mendapatkan respon yang sangat positif. Ya, karena apa? Karena mereka melihat bagaimana selama kepemimpinan Bapak Jokowi ketika beliau masih menjadi Presiden Republik Indonesia ada hal-hal baik. Ada hal-hal positif yang sudah ditanamkan oleh Bapak Jokowi di Nusa Tenggara Timur. Bukan hanya Jembatan Petuk saja. Tapi masih banyak lagi. Ada Bendungan Ragnamo, Bendungan Temer. Ya, ada jalan-jalan yang selama ini mungkin tidak pernah tersentuh oleh pemerintah. Itu dibangun. Dan masih banyak lagi ya karya-karya Pak Jokowi yang tak lekang oleh waktu. Walaupun ada yang bilang, emang jembatan itu bisa dimakan? Emang aspal itu bisa dimakan? Ya memang dia tidak bisa dimakan. Tetapi dia bisa menghubungkan ya manusia dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Artinya ini kan sangat luar biasa, sangat jenius, sangat visioner. Apa yang dibuat oleh Bapak Jokowi ketika beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Kira-kira menurut teman-teman gimana?
terkait dengan kepemimpinan Bapak Jokowi saat beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia? Gas di kolom komentar.